lingkungan sekitar tempat tinggal kita, baik di pekarangan rumah, taman, maupun sebagai tanaman pagar, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh tanpa banyak disadari keberadaannya. Salah satunya adalah tanaman dengan daun lebar yang melengkung ke atas, membentuk cekungan alami menyerupai sebuah mangkuk. Bentuk inilah yang kemudian melahirkan sebutan populer, daun mangkok, di kalangan masyarakat. Secara visual, daun mangkok memiliki karakter yang khas. Permukaan daunnya relatif halus, tebal, dan mengilap dengan struktur tulang daun yang jelas. Bentuk morfologinya tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga menunjukkan adaptasi biologis tanaman terhadap lingkungan tropis yang lembab. Daun yang melebar memungkinkan proses fotosintesis berlangsung secara optimal, sementara permukaannya yang tebal membantu mengurangi kehilangan air. Dalam kehidupan modern, daun mangkok sering diposisikan semata-mata sebagai tanaman hias. Fungsinya dianggap selesai pada aspek visual dan tata ruang. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan peran tanaman tersebut dalam sejarah pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Dalam konteks etnobotani, yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan, daun mangkok termasuk tanaman yang memiliki nilai guna tradisional. Sejak lama, masyarakat di berbagai wilayah tropis memanfaatkan tanaman yang tumbuh di sekitarnya sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Pengetahuan ini berkembang melalui pengamatan jangka panjang dan pengalaman empiris yang diwariskan dari generasi ke generasi. Daun mangkok termasuk salah satu tanaman yang masuk dalam sistem pengetahuan tersebut. Ia digunakan bukan karena kelangkaannya, melainkan karena ketersediaannya yang melimpah dan kemudahan pengolahannya. Bentuk daun yang menyerupai mangkuk sering dimaknai secara simbolis sebagai wadah alami. Dalam pandangan tradisional, bentuk dan fungsi alam dianggap saling berkaitan. Daun mangkok dipandang sebagai wadah yang menyimpan potensi senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Meski pemanfaatannya bersifat filosofis, pendekatan ini menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional membaca alam melalui pengamatan yang holistik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern, banyak praktik tradisional mulai tersisih dan dianggap tidak relevan. Tanaman-tanaman yang dahulu memiliki nilai pengobatan perlahan kehilangan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Daun mangkok pun mengalami proses serupa, hadir di sekitar kita namun jarang dikaji secara mendalam. Melalui pembahasan ini, daun mangkok akan ditempatkan kembali dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari kekayaan hayati dan pengetahuan tradisional. Pendekatan yang digunakan bukan untuk menggantikan pengobatan medis modern, melainkan untuk memberikan pemahaman ilmiah dan budaya tentang bagaimana manusia sejak dahulu memanfaatkan alam sebagai pendukung keseimbangan hidup. Daun mangkok merupakan bagian dari tanaman yang secara ilmiah dikenal dengan nama Polisia scutellaria. Tanaman ini termasuk dalam famili Araliaceae, sebuah kelompok tumbuhan yang banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis.
Famili ini dikenal memiliki beragam spesies dengan karakter daun yang khas serta potensi pemanfaatan tradisional yang luas. Keberadaan Polisia scutellaria di Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasinya yang baik terhadap iklim tropis dengan intensitas cahaya matahari dan kelembapan yang relatif tinggi. Secara morfologi, daun mangkok memiliki ciri utama berupa helaian daun yang melebar dan melengkung ke arah atas, membentuk struktur cekung menyerupai mangkuk. Struktur ini bukan sekadar keunikan visual, melainkan bagian dari adaptasi fungsional tanaman. Bentuk daun yang lebar memungkinkan penyerapan cahaya matahari secara optimal, sementara lengkungan ke atas membantu mengarahkan air hujan ke bagian batang dan akar, sehingga mendukung kebutuhan air tanaman secara alami. Permukaan daun mangkok cenderung halus dan sedikit mengkilap dengan tekstur yang relatif tebal. Ketebalan ini berperan dalam melindungi jaringan daun dari penguapan air yang berlebihan, terutama pada kondisi lingkungan yang panas. Tulang daun terlihat jelas dan melebar dari bagian tengah, membentuk jaringan yang kuat untuk menopang helaian daun yang lebar. Struktur tulang daun ini juga berperan penting dalam distribusi air dan nutrisi ke seluruh jaringan daun. Batang tanaman daun mangkok tergolong berkayu lunak dengan kemampuan regenerasi yang baik. Tanaman ini dapat tumbuh sebagai semak atau pohon kecil dan mudah dibentuk melalui pemangkasan. Kemampuan ini menjadikannya populer sebagai tanaman hias dan tanaman pagar hidup. Dari sudut pandang botani, kemampuan bertunas kembali setelah pemangkasan menunjukkan sistem pertumbuhan vegetatif yang efisien dan adaptif. Daun mangkok dapat dipanen sepanjang tahun tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada tanaman, selama pemanenan dilakukan secara selektif. Daun muda umumnya memiliki tekstur yang lebih lunak, sementara daun yang lebih tua cenderung lebih tebal dan mengandung konsentrasi senyawa metabolit sekunder yang lebih tinggi. Dalam praktik tradisional, daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua sering dianggap sebagai fase optimal untuk pemanfaatan karena keseimbangan antara tekstur dan kandungan alaminya. Melalui kajian botani ini, daun mangkok dapat dipahami tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi sebagai organisme hidup dengan struktur dan fungsi yang saling berkaitan. Pemahaman terhadap karakter morfologi dan pertumbuhannya menjadi dasar penting untuk menelaah potensi manfaat daun mangkok secara lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Pertumbuhan daun mangkok sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tanaman tersebut hidup. Sebagai tanaman tropis, Polisia scutellaria berkembang optimal pada wilayah dengan suhu hangat, intensitas cahaya matahari yang cukup, serta tingkat kelembaban yang relatif tinggi. Kombinasi faktor-faktor ini memungkinkan proses fisiologis tanaman berlangsung secara stabil, terutama fotosintesis dan transpirasi. Daun mangkok dapat tumbuh baik pada paparan sinar matahari langsung maupun cahaya tidak langsung. Pada kondisi cahaya yang cukup, daun cenderung berkembang lebih tebal dengan warna hijau yang lebih pekat, menandakan kandungan klorofil yang tinggi. Sebaliknya, pada area yang terlalu teduh, daun seringkali tumbuh lebih tipis dan berwarna lebih pucat. Perbedaan ini menunjukkan kemampuan tanaman dalam menyesuaikan struktur daunnya terhadap ketersediaan cahaya, sebuah bentuk adaptasi fisiologis yang umum pada tanaman hias tropis. Media tanam juga berperan penting dalam pertumbuhan daun mangkok. Tanah yang gembur, memiliki drainase baik, dan kaya bahan organik mendukung perkembangan sistem perakaran yang sehat. Akar yang kuat memungkinkan tanaman menyerap air dan unsur hara secara optimal, sehingga pertumbuhan daun berlangsung secara berkelanjutan.
Meski demikian, daun mangkok dikenal sebagai tanaman yang relatif toleran terhadap variasi kondisi tanah selama tidak terjadi genangan air yang berlebihan. Salah satu karakteristik penting daun mangkok adalah kemampuannya untuk dipanen sepanjang tahun. Proses pemangkasan daun tidak hanya bertujuan untuk pemanfaatan, tetapi juga merangsang pertumbuhan tunas baru. Dari sudut pandang fisiologi tanaman, pemangkasan memicu respon regeneratif yang mendorong pembentukan jaringan daun baru, sehingga tanaman tetap produktif dan sehat. Dalam praktik tradisional, pemilihan daun untuk dimanfaatkan dilakukan dengan memperhatikan tingkat kematangan daun. Daun yang terlalu muda cenderung memiliki kandungan metabolit sekunder yang belum optimal, sementara daun yang terlalu tua dapat menjadi lebih keras dan kurang nyaman digunakan. Oleh karena itu, daun dengan usia sedang sering dianggap paling ideal karena memiliki keseimbangan antara struktur jaringan dan kandungan senyawa aktif. Kandungan adaptasi, regenerasi, dan pertumbuhan yang stabil menjadikan daun mangkok sebagai tanaman yang mudah dibudidayakan dan berkelanjutan. Karakter ini menjelaskan mengapa tanaman ini dapat bertahan lama dalam berbagai lingkungan pemukiman dan tetap dimanfaatkan oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Pemanfaatan daun mangkok dalam pengobatan tradisional tidak terlepas dari keberadaan berbagai senyawa alami yang terkandung di dalam jaringan daunnya. Dalam kajian fitokimia, tanaman menghasilkan senyawa metabolit sekunder sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri terhadap lingkungan. Senyawa-senyawa inilah yang seringkali memberikan efek biologis tertentu ketika dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu kelompok senyawa yang ditemukan pada daun mangkok adalah saponin. Senyawa ini dikenal memiliki sifat permukaan aktif dan dalam berbagai tanaman sering dikaitkan dengan efek antiinflamasi serta kemampuan membantu melancarkan sirkulasi. Dalam konteks tradisional, keberadaan saponin sering diasosiasikan dengan penggunaan daun mangkok untuk baluran luar maupun ramuan rebusan dalam jumlah terbatas. Selain saponin, daun mangkok juga mengandung flavonoid, yaitu kelompok senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan alami. Flavonoid membantu melindungi sel tanaman dari stres oksidatif akibat paparan sinar ultraviolet dan faktor lingkungan lainnya. Ketika dimanfaatkan oleh manusia, senyawa ini sering dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan sel dan mendukung sistem pertahanan tubuh secara alami, meskipun efek tersebut masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut. Polifenol lain yang terdapat dalam daun mangkok turut berkontribusi terhadap aktivitas biologis tanaman ini. Senyawa polifenol dikenal mampu berinteraksi dengan radikal bebas, sehingga berpotensi mengurangi kerusakan sel akibat oksidasi. Dalam pengobatan tradisional, keberadaan senyawa ini menjadi salah satu alasan daun mangkok digunakan sebagai bagian dari ramuan herbal yang bersifat pendukung kesehatan. Selain senyawa organik, daun mangkok juga mengandung sejumlah mineral dalam kadar kecil, seperti kalsium dan zat besi. Mineral-mineral ini berperan dalam proses metabolisme tanaman yang turut berkontribusi terhadap nilai nutrisi daun. Meskipun bukan sebagai sumber utama, kandungan mineral lebih berfungsi sebagai pelengkap dalam keseluruhan profil senyawa alami daun mangkok. Penting untuk dipahami bahwa kandungan senyawa aktif dalam daun mangkok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia daun, kondisi lingkungan, serta metode pengolahan. Proses perebusan, pelayuan, atau penggunaan segar dapat mempengaruhi stabilitas dan konsentrasi senyawa tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah menekankan perlunya kehati-hatian dalam menginterpretasikan manfaat daun mangkok, serta pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme kerja dan keamanannya secara menyeluruh. Dalam kajian etnomedicine, manfaat suatu tanaman tidak
hanya dilihat dari kandungan senyawanya, tetapi juga dari cara tanaman tersebut digunakan dan dimaknai oleh masyarakat dalam konteks budaya tertentu. Daun mangkok termasuk tanaman yang telah lama dimanfaatkan dalam praktik pengobatan tradisional di berbagai daerah, khususnya di wilayah tropis. Pemanfaatannya berkembang melalui pengalaman empiris yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum adanya standar uji klinis modern. Salah satu penggunaan daun mangkok yang paling dikenal dalam tradisi lokal adalah untuk membantu meredakan peradangan ringan. Daun ini sering digunakan sebagai baluran atau tapel yang ditempelkan pada bagian tubuh yang mengalami pembengkakan atau nyeri otot. Dalam praktik tersebut, daun biasanya dilayukan terlebih dahulu untuk mengeluarkan cairan alaminya. Kemudian diaplikasikan secara langsung pada area yang membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan pemanfaatan sifat fisik dan kimia daun secara bersamaan. Selain penggunaan luar, daun mangkok juga dikenal dalam konteks pemanfaatan internal. Beberapa masyarakat memanfaatkan air rebusan daun mangkok dalam jumlah terbatas sebagai minuman herbal pendukung kesehatan. Dalam tradisi tertentu, daun mangkok dipercaya dapat membantu melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Pemanfaatan ini dilakukan dengan aturan yang ketat dan biasanya disertai pandangan tertentu, mencerminkan kehati-hatian dalam praktik tradisional. Daun mangkok juga digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan ringan, seperti rasa tidak nyaman pada perut. Dalam konteks ini, daun mangkok tidak dipandang sebagai obat utama, melainkan sebagai pendukung yang membantu tubuh kembali ke kondisi seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pengobatan tradisional yang menekankan keseimbangan tubuh secara menyeluruh, bukan sekadar menghilangkan gejala. Meski berbagai manfaat daun mangkok telah dikenal luas dalam tradisi etnomedicine, pendekatan ilmiah modern memandang klaim tersebut dengan sikap terbuka namun kritis. Banyak manfaat yang dilaporkan bersifat empiris dan belum sepenuhnya didukung oleh penelitian klinis berskala besar. Oleh karena itu, daun mangkok tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengobatan medis, melainkan sebagai bagian dari warisan pengetahuan tradisional yang masih relevan untuk dikaji. Dengan memahami manfaat daun mangkok dalam konteks budaya dan sejarah pemanfaatannya, kita dapat melihat tanaman ini sebagai jembatan antara pengetahuan tradisional dan sains modern. Pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab memungkinkan daun mangkok tetap dihargai tanpa mengabaikan prinsip keselamatan dan evidensi ilmiah. Pemanfaatan daun mangkok dalam praktik tradisional dilakukan dengan berbagai cara, bergantung pada tujuan penggunaan dan konteks budaya setempat. Secara umum, daun mangkok dapat digunakan dalam kondisi segar, dilayukan, maupun setelah melalui proses perebusan. Setiap metode pengolahan memiliki implikasi terhadap kandungan senyawa alami yang terdapat di dalam daun, sehingga perlu dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Untuk pemanfaatan luar, daun mangkok biasanya dipilih dari daun yang bersih dan tidak rusak. Daun kemudian dilayukan dengan cara dipanaskan sebentar atau diremas perlahan hingga teksturnya menjadi lebih lentur. Proses ini bertujuan untuk mencegah sebagian struktur sel daun sehingga cairan alaminya lebih mudah keluar. Daun yang telah dilayukan kemudian ditempelkan pada bagian tubuh tertentu, seperti area otot yang terasa nyeri atau bagian yang mengalami pembengkakan ringan. Penggunaan ini bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan penanganan medis.
Pemanfaatan internal dilakukan dengan cara merebus daun mangkok dalam air bersih dan meminum air rebusannya dalam jumlah terbatas. Dalam praktik tradisional, konsumsi dilakukan secara singkat dan tidak terus-menerus. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa senyawa aktif dalam tanaman herbal dapat memberikan efek yang berbeda pada setiap individu, tergantung kondisi tubuh dan dosis yang digunakan. Aspek keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan daun mangkok. Daun yang digunakan harus berasal dari tanaman yang tumbuh di lingkungan yang bersih dan tidak terpapar pestisida atau polutan. Selain itu, penggunaan daun mangkok sebaiknya dihentikan apabila muncul reaksi yang tidak diinginkan, seperti iritasi kulit atau gangguan pencernaan. Kelompok tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan individu dengan kondisi kesehatan khusus dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan ramuan herbal apapun. Dari sudut pandang ilmiah, penting untuk menekankan bahwa manfaat daun mangkok yang dikenal saat ini sebagian besar bersumber dari praktek tradisional dan observasi empiris. Penelitian ilmiah mengenai dosis aman, mekanisme kerja, serta interaksi dengan obat modern masih terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatan daun mangkok perlu ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti dari pendekatan medis berbasis bukti. Dengan pemahaman yang tepat, kehati-hatian dalam penggunaan, serta sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan, daun mangkok dapat dihargai sebagai bagian dari kekayaan hayati dan kearifan lokal. Pendekatan yang bijak memungkinkan kita menjadi warisan tradisional sambil tetap mengutamakan keselamatan dan tanggung jawab ilmiah. Daun mangkok adalah contoh bagaimana alam menyediakan kekayaan hayati yang tumbuh dekat dengan kehidupan manusia. Tanaman ini hadir sederhana, mudah dijumpai, dan telah lama dimanfaatkan dalam tradisi sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tubuh. Melalui pemahaman yang lebih luas, kita dapat melihat daun mangkok bukan hanya sebagai tanaman hias, tetapi juga sebagai bagian dari pengetahuan lokal yang berkembang melalui pengalaman dan pengamatan lintas generasi. Namun, mengenal manfaat tradisional suatu tanaman juga perlu disertai sikap bijak dan kritis. Pengetahuan lama dan ilmu modern tidak saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi. Dalam memahami konteks budaya, kandungan alami, serta batasan penggunaannya, kita dapat menghargai daun mangkok sebagai warisan alam tanpa mengabaikan prinsip keselamatan dan tanggung jawab ilmiah. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan membuka sudut pandang baru tentang tanaman-tanaman di sekitar kita yang sering terabaikan. Jika kamu menyukai konten edukasi mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang-orang terdekat, dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.